Selamat datang kembali di channel Toko Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo dan peranannya dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam. Wali Songo dalam bahasa Jawa berasal dari kata wali, artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Para wali songo berdakwah di setiap bagian Nusantara negeri ini dengan mengajak masyarakat untuk masuk dalam agama Islam tanpa adanya sebuah paksaan sama sekali. Dalam setiap berdakwah, setiap sunan atau julukan wali songo memiliki wilayahnya masing-masing. Berikut beberapa nama wali songo dan peranannya dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sunan Gresik. Nama lengkap Maulana Malik Ibrahim, lahir di Champa, Kamboja. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, yaitu seorang ulama besar di Maghrib. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo yang lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembolo yang sekarang adalah desa Laren, Kecamatan Manyar, 9 km dari arah utara kota Gresik. Sebelum masuk ke tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di negeri Cermain atau Cermin selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Rashid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah dirasa cukup berdakwah di negeri ini, beliau hijrah di Pulau Jawa, yaitu di Gresik. Kemudian setelah mendarat di kota Gresik, beliau memilih tempat di sebuah desa bernama Laren. Di desa itulah beliau menjalankan misi dakwah ajaran agama Islam. Selain itu, beliau juga membuka toko di desa Romo, 3 km sebelah barat kota Gresik, dengan memperkenalkan barang-barang bawaannya. Selain itu, secara khusus beliau menawarkan diri sebagai tabib untuk mengobati masyarakat secara gratis. Maulana Malik Ibrahim saat itu juga mengajarkan tentang bercocok tanam. Beliau merangkul masyarakat bawah yang disisihkan oleh komunitas Hindu. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan bergaul dan berdagang. Dengan adanya budi bahasa yang ramah, senantiasa diperlihatkannya dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang kepercayaan penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan agama Islam. Berkat keramahannya itu, banyak masyarakat yang tertarik untuk masuk dalam agama Islam. Setelah cukup mapan, Maulana Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun raja tidak masuk Islam, namun raja menerimanya dengan baik, bahkan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang sekarang disebut sebagai Gapura. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Pada umumnya, Sunan Ampel dianggap sebagai wali sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya berada di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga merupakan salah satu penyebar ajaran agama Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila. Dewi Condrowati ini merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Teja. Selain itu, beliau juga menikah dengan Dewi Karima binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati, memiliki 6 orang anak, yaitu Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Siti Syariah, Raden Kasim atau Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya dengan Dewi Karima, 5 orang anak, diantaranya Dewi Murtasiyah yang juga merupakan istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah atau Dewi Asika yang juga merupakan istri dari Raden Fata, Raden Hasamuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih atau Sunan Ampel II. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Darawati yang merupakan seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Dakwah Sunan Ampel yang dikenalkan kepada masyarakat dikenal dengan sebutan Moh Limo. Moh Limo yang dimaksud adalah moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, moh main, tidak mau judi, togel, taruhan, moh madon, tidak mau zina, lesbian, homo, moh madat, tidak mau mencuri, moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, dan lain sebagainya.
Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat saat itu. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan dakwahnya di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin, yang dikenal juga sebagai Sunan Demak. Raden Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karimah. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli yaitu Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Bonang merupakan sebuah nama desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang ada yang menyebutnya dari Bong Ang yang sesuai dengan marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Siho alias Sunan Ampel. Setelah selesai menimba ilmu, beliau kembali lagi ke Tuban dan kemudian mendirikan pesantren di tanah kelahiran ibunya tersebut. Saat itu masyarakat Tuban sangat menyukai hiburan. Oleh karena itu, cara berdakwah Sunan Bonang salah satunya adalah dengan membuat alat musik tradisional yaitu gamelan untuk menarik hati masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Selain mendirikan pesantren di Tuban, beliau juga menyebarkan agama Islam dengan cara berkeliling. Sunan Bonang selain menyebarkan ajaran agama Islam dengan gamelan, beliau juga menggunakan cara dakwah dengan adanya karya sastra yang berupa carangan paweyangan dan suluk serta tembang tamsil. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian alat musik tradisional untuk menarik hati dan simpatik masyarakat. Menurut beliau, cara berdakwah dengan alat musik tradisional merupakan cara yang tepat, sehingga beliau juga mempelajari kesenian Jawa, salah satunya adalah bonang. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, banyak masyarakat berdatangan untuk mendengarkan dan menyaksikan. Setelah masyarakat tertarik hati dan simpati, kemudian beliau menyisipkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dengan keahlian seni dan sastranya, Sunan Bonang mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan lantunan tembang-tembang yang mengandung nilai-nilai keislaman, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari Islam dengan senang hati dan tanpa paksaan. Salah satu tembang dari Sunan Bonang yang fenomenal adalah tembang Tombo Ati. Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama kecil Sarifuddin atau Raden Kasim, yang juga merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, dan beliau juga merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Beliau menyebarluaskan ajaran agama Islam di desa Pacitan, Lamongan. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas perintah ayahnya, yaitu berdakwah di pesisir Pantai Gresik, hingga akhirnya beliau menetap di Lamongan. Untuk menempati tempat tersebut, Raden Kasim diantar Sunan Bonang dengan tujuan meminta izin Sultan Demak untuk menempati wilayah tersebut. Sultan Demak tidak hanya mengizinkannya untuk tinggal, namun memberinya tanah pada tahun 1486. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam yang memiliki jiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Selain itu, beliau juga mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Cara dakwah yang beliau lakukan banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisional lokal. Sunan Kudus. Sunan Kudus sejatinya bukanlah merupakan penduduk asli Kudus. Beliau berasal dan lahir dari Quds, negeri Palestina, yang kemudian bersama kakek dan ayahnya untuk hijrah ke tanah Jawa. Sunan Kudus juga merupakan senopati hebat dari kerajaan Demak. Ketika beliau menjabat sebagai senopati, kerajaan Majapahit ditaklukkannya. Kesuksesan mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Sakit semakin kuat. Namun kemudian ia meninggalkan Demak karena ingin hidup merdeka dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyebarluaskan agama Islam. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kudus memang banyak berguru dan belajar berilmu agama kepada Sunan Kalijaga, sehingga metode dakwah Sunan Kudus tidak jauh beda dengan Sunan Kalijaga yang menekankan pada budaya kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya masyarakat setempat. Sosok Sunan Kudus dikenal karena telah memberikan pondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan yang toleran. Beberapa nilai toleransi yang diperlihatkan Sunan Kudus kepada masyarakat adalah tidak boleh menyembelih sapi karena saat itu sapi dianggap sebagai hewan suci. Sehingga ajaran agama Islam dari Sunan Kudus menekankan pada toleransi beragama. Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Balambangan pada masa akhir kerajaan Majapahit.
Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah dengan menciptakan unsur lagu dan permainan dengan memasukkan beberapa unsur-unsur agamis. Hal ini beliau lakukan untuk mendekatkan ajaran agama Islam khususnya untuk anak-anak. Sunan Giri menciptakan tembang dolanan yang dikenal dengan jelungan, bukanlah sekedar nyanyian atau tertawa belaka. Namun dari semua itu terdapat pelajaran yang luar biasa terkait dengan ketauhidan. Sunan Kalijaga. Nama lainnya adalah Raden Said, merupakan seorang yang peduli dan dekat terhadap rakyat jelata. Hal ini dibuktikan ketika beliau membela jelata di masa sulit. Saat itu pemerintah sangat membutuhkan dana besar untuk mengatasi roda pemerintahan, sehingga rakyat jelata mau tidak mau harus membayar pajak yang tinggi untuk hal tersebut. Saat itulah Sunan Kalijaga berpikir harus membantu rakyat jelata. Sunan Muria. Sunan Muria mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam di sekitar Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau meniru cara ayahnya, yaitu menyebarkan agama Islam dengan halus. Dalam menyebarkan dakwahnya, Raden Umar Said atau Sunan Muria lebih senang berdakwah di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau berada di puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di tempat tersebut beliau berinteraksi dengan rakyat jelata dan mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, serta melaut. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam tetap mempertahankan kesenian gamelan serta wayang sebagai alat dakwah. Beliau menciptakan beberapa tembang untuk mengamalkan ajaran Islam. Dengan cara inilah Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topong ngeli. Sunan Muria juga dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai macam masalah. Dengan gayanya yang moderat saat berdakwah ini, mengikuti jejak ayahnya, menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sarif Hidayatullah. Di usianya yang menginjau 20 tahun, Sunan Gunung Jati telah ditinggal oleh ayahnya. Setelah ditinggal ayahnya, beliau didaulat untuk menjadi Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya itu. Namun beliau menolaknya dan memilih untuk menyebar ajaran agama Islam ke tanah Jawa bersama ibunya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Mereka biasanya bermusyawarah di Masjid Demak. Karena pergaulannya dengan para wali dan Sultan Demak, menjadikannya mendirikan Kesultanan Pakungwati, yang kemudian ia memproklamirkan dirinya sebagai raja dan mendapat gelar sultan. Dengan adanya kesultanan, Cirebon tidak lagi mengirimkan upeti kepada Pajajaran. Kesultanan Pakuwati semakin besar dengan bergabungnya perwira dan prajurit pilihan. Terlebih lagi adanya perluasan pelabuhan Muara Jati yang membuat perdagangan semakin pesat, terutama dengan negara Cina. Jalinan Cirebon dengan Cina semakin erat. Dalam dakwahnya tersebut, beliau mengajarkan ilmu syalat kepada masyarakat Cina dengan memberitahukannya bahwa setiap melakukan gerakan sholat merupakan terapi pijat ringan atau biasa disebut dengan akupuntur. Ilmu pengobatan tersebut diperoleh saat beliau mengembara ilmu di Cina. Itulah pembahasan mengenai Wali Songo dan peranannya dalam menyebarluaskan agama Islam di Indonesia. Apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya juga mohon kritik dan saran demi mengembangkan channel ini, supaya lebih baik tentunya. Semoga menginspirasi dan menambah ilmu. Salam sukses.